Perkenalkan, nama saya Gali Hanan dengan NIM 167030, jurusan Teknik Informatika, angkatan 2016. Yang terhormat, pembimbing pertama saya yaitu Pak Budi Arifitama, dan pembimbing kedua yaitu Pak Sylvester Dian Hadi Permana. Dan yang terhormat pada dosen penguji sekalian. Saya di sini akan mempresentasikan penelitian skripsi saya yang berjudul Implementasi Media Pembelajaran Seni Rupa 3 Dimensi menggunakan Augmented Reality dengan metode Markerless Based Tracking di SMK 47. Ini adalah latar belakang masalahnya, yaitu yang pertama, pembelajaran di seluruh Indonesia, sekolah Indonesia dilaksanakan secara daring karena adanya pandemi COVID-19. Berdasarkan keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat coronavirus disease atau disingkat COVID-19. Alat peraga diperlukan untuk membantu guru dan murid sebagai visualisasi dalam belajar mengajar yang menarik dan dapat menjadi media pembelajaran baru menggunakan augmented reality. Penelitian ini dilakukan di SMK 47 dengan cara melakukan wawancara kepada salah satu guru seni rupa. Data yang didapatkan yaitu ada 70 siswa kelas 12. Rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi media pembelajaran seni rupa 3 dimensi menggunakan augmented reality dengan metode Markerless Based Tracking di SMK 47. Pada batasan masalah ada 3, yaitu yang pertama, penggunaan aplikasi augmented reality dapat dipindai di lingkungannya saat ingin menampilkan 3D model. Yang kedua, objek seni rupa yang dibuat yaitu 3 seni patung dan 3 rumah adat dengan jumlah 6 objek. Yang ketiga, penggunaan aplikasi ini dapat digunakan kurikulum yang berlaku dan sesuai kebutuhan sekolah di SMK 47. Pada tujuan penelitian, dapat membantu guru dan murid dalam media pembelajaran mata pelajaran seni budaya, yaitu seni rupa 3 dimensi di sekolah SMK 47 di masa pandemi dengan memanfaatkan augmented reality menggunakan metode Markerless Based Tracking. Pada manfaat penelitian yaitu untuk membantu sekolah SMK 47 sebagai media pembelajaran baru dengan menggunakan teknologi augmented reality dan juga tidak dapat mengunjungi museum seni rupa atau galeri pada masa pandemi ini dan dapat mempermudah guru dan murid dalam belajar mengajar lebih efektif dan interaktif secara daring. Pada metode penelitian ada 4 tahap, yaitu yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua Markerless Based Tracking, yang ketiga ilustrasi implementasi seni rupa, dan yang keempat pengujian. Pada tahap pengumpulan data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara, daerah yang sekitar yang berdampak COVID-19, dan beserta parameter yang merujuk ke suatu augmented reality. Berikut adalah contoh hasil wawancaranya dan kondisi sekitar SMK 47 yang diambil dari website covid19.go.id. Pada tahap Markerless Based Tracking, di sini ada tahapannya ada fitur extraction, mapping, propagation, dan update. Pada fitur extraction, itu dia akan memindai pada permukaan lantai yang dibantu oleh fitur point dan akan melakukan mapping untuk perenderan yang akan memunculkan objek 3D-nya. Untuk propagation-nya itu untuk estimasi pose dalam smartphone, dalam pengubahan posisi, ataupun rendering dari 3D model tersebut. Berikut adalah ilustrasi implementasi seni rupa, yaitu ilustrasi pada gambar melakukan pemindaian pada permukaan lantai untuk menampilkan sebuah objek 3D model. Pada tahap pengujian dilakukan menggunakan augmented reality yang akan diuji saat melakukan pemindaian di permukaan lantai dengan ketentuan jarak dan pencahayaannya.
Berikut ada parameter pengujiannya, yaitu pengujian jarak yang terdiri dari 50 cm, 75 cm, dan 100 cm. Pengujian ini untuk mengetahui berapa ukuran panjang jarak untuk terdeteksinya oleh indikator kamera. Dan yang kedua, parameter pengujian pencahayaan yang terdiri dari lampu LED 6 watt dengan lumens 580 dan lampu 8 watt dengan lumens 770 dan lampu 12 watt dengan lumens 1020. Berikut adalah contoh hasil pengujian 8 watt dengan lumens 770. Berikut adalah persentase pengujian pencahayaan yang sudah ditotalkan dari semuanya, yaitu di sini ada 6 objek 3D yang dibandingkan intensitas pencahayaannya dengan lampu dibandingkan 6 watt, 8 watt, dan 12 watt. Dari gambar di samping ini, skor tertingginya yaitu dengan poin 128 pada lampu 12 watt. Dan skor yang terendah yaitu pada lampu 6 watt dengan skor 114. Berikut adalah hasil pengujian jarak dari 6 objek dengan membandingkan parameter jarak 50 cm, 75 cm, dan 100 cm. Gambar samping ini untuk skor tertinggi yaitu pada jarak 75 cm dengan skor 129, dan yang kedua yaitu 120 pada jarak 100 cm, dan yang ketiga yaitu 117 pada jarak 50 cm. Berikut pada tahap kali ini, tahap validasi yaitu dilakukan untuk membuktikan betapa efektifnya menggunakan augmented reality sebagai inovasi baru dan secara interaktif dalam belajar mengajar di SMK 47. Berikut di samping ini ialah salah satu pertanyaan dan salah satu contoh persentase yang sudah diisi oleh 70 responden. Pada masing-masing pertanyaannya, yaitu pada pertanyaan pertama, persentase yang didapatkan yaitu 78%, dan yang pertanyaan kedua didapatkan 76%, pertanyaan ketiga didapatkan 75%, pertanyaan keempat didapatkan 76%, dan pertanyaan kelima yang didapatkan 87%. Nah, ini nilai interval penilaian 0 sampai 19,99 disebut dengan sangat tidak setuju. 20% sampai 39,99% disebut tidak setuju. 40% sampai 59,99% disebutkan netral. 60% sampai 79% disebut setuju, dan seterusnya. Di sini ialah perhitungan rata-rata nilai persentase dari 5 pertanyaan tersebut. Yang sudah dihitungkan yaitu menjadi 78,2%. Kesimpulannya yaitu hasil pengujian augmented reality menggunakan marker space tracking dapat berfungsi dengan baik dalam parameter pengujian jarak dan cahayanya. Yang kedua, pengujian parameter jarak yaitu 50 cm, 75 cm, dan 100 cm menghasilkan jarak tertinggi yaitu 75 cm, dan jarak terendah adalah 50 cm. Pengujian parameter pencahayaan lampu 6 watt dengan lumens 580 dan 8 watt dengan lumens 770 dan lampu 12 watt dengan lumens 1020. Menghasilkan nilai pencahayaan yang tertinggi ialah pada lampu 12 watt dan nilai pencahayaan terendah adalah lampu LED 6 watt. Ketiga, hasil pengujian online tentang aplikasi seni rupa augmented reality menghasilkan rata-rata sebesar 78,2%. Maka dapat dikatakan bahwa hasil pengujian aplikasi seni rupa augmented reality ini oleh guru dan murid dapat setuju dan diterima dengan baik. Berikut saran dalam penelitian ini yaitu dapat dikembangkan dengan pengujian luas ruangan dan pencahayaan yang dapat melacak permukaan lantai berdasarkan luas ruangan yang membutuhkan pencahayaan yang tepat. Kedua, dapat dikembangkan dalam pengujian menggunakan giroskop dengan berbasis marker space tracking dan marker based system untuk pelacakan ke permukaan lantai atau condition target.
Berikut adalah presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.